Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti mempermainkanmu? Saat kamu merasa susah, hidup seakan makin sulit. Saat kamu cemas tentang uang, seakan-akan selalu ada tagihan tak terduga yang muncul. Tapi anehnya, ada orang yang tampaknya selalu beruntung. Apapun yang mereka inginkan datang dengan mudah. Seakan-akan dunia berpihak kepada mereka. Rahasia terbesar yang tidak banyak orang sadari adalah realitas yang kita alami bukanlah sesuatu yang tetap. Ia bukan sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa alasan. Realitas ini terbentuk. Ia mengikuti frekuensi dominan yang kita pancarkan. Dan disinilah hukum kuantum berperan. Semua yang ada di alam semesta ini pada dasarnya adalah energi dan vibrasi. Uang, kesehatan, hubungan, dan bahkan keberlimpahan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang bergerak mengikuti frekuensi yang kita pancarkan. Jika kamu merasa kaya, realitas akan mencerminkan itu. Jika kamu merasa miskin, semesta pun akan mengonfirmasi perasaan itu dengan kejadian nyata. Jadi, bagaimana mekanisme ini bekerja? Mengapa perasaan lebih dulu menciptakan kenyataan? Dan bagaimana cara menggunakan hukum kuantum ini untuk membuka aliran rejeki tanpa batas? Mari kita bahas dalam 5 bab berikut. Bab 1. Realitas. Bukanlah sesuatu yang pasti, tapi sesuatu yang terbentuk. Kita hidup dalam dunia yang terlihat solid, tetapi sebenarnya segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari energi dan getaran. Dalam fisika kuantum, ada sebuah eksperimen yang mengguncang dunia sains, yaitu double slit eksperimen. Eksperimen ini membuktikan bahwa partikel bisa berperilaku sebagai gelombang atau sebagai partikel, tergantung dari bagaimana kita mengamatinya. Dengan kata lain, realitas tidak tetap. Ia bergantung pada bagaimana kesadaran kita berinteraksi dengannya. Apa artinya ini? Realitas yang kita alami bukan sesuatu yang sudah ditetapkan, melainkan sesuatu yang bisa berubah sesuai dengan getaran kesadaran kita. Jika kamu terus-menerus mengeluh bahwa hidupmu sulit, bahwa rejeki seret, bahwa uang selalu kurang, maka medan kuantum akan menangkap sinyal itu dan menciptakan realitas yang memperkuat keyakinanmu. Kamu akan makin banyak mengalami kejadian yang membuktikan bahwa hidup memang sulit. Sebaliknya, jika kamu mulai mengubah frekuensi batinmu, mulai merasa berlimpah, mulai bersyukur, mulai merasa tenang dan percaya bahwa uang selalu datang dengan mudah, maka semesta pun mulai bekerja sesuai dengan vibrasi itu. Hidup ini seperti layar kosong. Apa yang kamu rasakan di dalam akan terproyeksikan keluar sebagai kenyataan. Bab 2. Rasa yang dihayati adalah kode yang dibaca semesta. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah mereka berpikir bahwa mereka harus mendapatkan sesuatu terlebih dahulu, baru bisa merasa bahagia dan berlimpah. Ini adalah kebalikan dari bagaimana hukum kuantum bekerja. Sebaliknya, orang yang benar-benar kaya dalam batinnya, yang sudah merasa memiliki segalanya, mereka memancarkan vibrasi keberlimpahan yang akan menarik lebih banyak keberlimpahan dalam bentuk nyata. Coba perhatikan orang-orang yang hidupnya berkelimpahan. Mereka tidak hanya sekadar kaya dalam hal uang, tetapi juga kaya dalam cara berpikir dan bertindak. Mereka memancarkan energi tenang, keyakinan, dan rasa percaya bahwa dunia penuh dengan kemungkinan. Sementara itu, orang yang merasa miskin meskipun memiliki banyak uang, tetap akan menarik kejadian-kejadian yang memperkuat rasa miskinnya. Mereka bisa kehilangan uang dengan cepat, tertipu, atau selalu merasa kurang. Jadi, bukan jumlah uang di rekeningmu yang menentukan keberlimpahanmu, tetapi perasaanmu terhadap uang itulah yang menentukan bagaimana uang akan datang kepadamu. Bab 3. Kenapa kebanyakan orang gagal mengaktifkan hukum kuantum? Banyak orang mengenal hukum tarik-menarik, Law of Attraction, dan mencoba mempraktikannya. Mereka membaca buku, menonton video, mengulang afirmasi, dan melakukan visualisasi.
Tapi setelah beberapa minggu atau bulan, mereka berkata, "Aku sudah mencoba semuanya. Aku sudah berkata, aku kaya. Aku sudah membayangkan punya banyak uang. Tapi kenapa tetap miskin? Kenapa realitaku tidak berubah?" Jawabannya adalah karena mereka hanya menggunakan kata-kata, bukan perasaan yang sesungguhnya. Pertama, alam semesta tidak merespons kata-kata, tetapi vibrasi energi. Coba bayangkan seseorang yang berkata, "Aku kaya," tetapi hatinya penuh ketakutan tentang uang. Ia mengatakan kalimat itu, tetapi di dalam dirinya ada energi kecemasan, kekurangan, dan ketidakpastian. Dalam hukum kuantum, yang terpenting bukan apa yang kamu katakan, melainkan frekuensi yang kamu pancarkan. Jika ada konflik antara pikiran sadar dan perasaan bawah sadar, maka bawah sadar akan menang. Jika kamu berkata, "Aku kaya," tetapi hatimu takut kehabisan uang, yang semesta tangkap adalah ketakutan itu. Jika kamu berkata, "Aku sukses," tetapi hatimu masih ragu pada dirimu sendiri, yang semesta tangkap adalah keraguanmu. Jika kamu berkata, "Aku bahagia," tetapi hatimu penuh luka, yang semesta tangkap adalah luka itu. Hukum kuantum bekerja berdasarkan vibrasi yang paling dominan di dalam dirimu, bukan sekadar afirmasi kosong. Kedua, pikiran sadar versus pikiran bawah sadar. Banyak orang gagal dalam menarik keberlimpahan karena mereka tidak memahami bahwa pikiran sadar hanyalah 5% dari kekuatan diri mereka. 95% realita kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, bagian terdalam dari diri kita yang menyimpan semua keyakinan, emosi, trauma, dan program lama tentang uang dan kehidupan. Jika bawah sadar kita penuh dengan keyakinan seperti uang sulit didapat, aku harus bekerja keras mati-matian untuk kaya, aku tidak layak sukses, maka meskipun kita mencoba afirmasi positif, kita tetap akan menarik realita yang sesuai dengan program lama kita. 3. Kunci utama, riset dan reprogram pikiran bawah sadar. Jadi, bagaimana cara mengubah ini? Bagaimana kita bisa benar-benar membuat bawah sadar kita memancarkan vibrasi keberlimpahan? Ada beberapa teknik yang terbukti secara ilmiah dapat mereset pikiran bawah sadar: hipnosis dan meditasi dalam, mengakses gelombang otak theta, tempat di mana bawah sadar bisa diprogram ulang, repetisi dan emosi, mengulang afirmasi dengan emosi yang kuat hingga menjadi keyakinan, eksperimen kecil dengan realita, melakukan tindakan kecil yang membuktikan bahwa hidup bisa berubah dengan mindset yang berbeda. Jika kamu bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan keyakinan yang baru, maka medan kuantum akan meresponsnya secara otomatis. Bab 4. Cara melatih diri untuk merasa berlimpah sebelum kekayaan datang. Saat ini mungkin kamu berpikir, "Baik, aku mengerti. Aku harus merasa kaya dulu sebelum aku benar-benar kaya. Tapi, bagaimana caranya kalau saat ini aku benar-benar tidak punya uang?" Pertanyaan ini sering menjadi jebakan utama yang membuat banyak orang tetap berada dalam pola kemiskinan. Mereka menunggu bukti nyata dulu, baru ingin percaya. Padahal, hukum kuantum bekerja sebaliknya. Kamu harus percaya dulu, merasa dulu, baru bukti itu muncul di realita. Berikut beberapa cara praktis untuk melatih perasaan berlimpah, bahkan sebelum realita berubah. Pertama, latih diri untuk merasa kaya dalam hal-hal kecil. Jika kamu selalu merasa kekurangan, maka mulailah melatih otakmu untuk melihat bukti kecil dari keberlimpahan. Contohnya, saat kamu mendapat makanan enak, sadari bahwa ini adalah bentuk kelimpahan. Saat ada orang yang membantumu, syukuri bahwa semesta sedang mengalirkan rezeki dalam bentuk lain. Saat kamu melihat alam yang indah, rasakan bahwa kekayaan sejati sudah ada di sekitarmu. Semakin kamu melatih pikiran untuk melihat keberlimpahan, semakin otak dan bawah sadar akan mempercayainya. Kedua, ubah cara kamu berbicara tentang uang.
Perhatikan bagaimana kamu berbicara tentang uang. Jika selama ini kamu sering berkata, uang selalu kurang, aku nggak bisa beli itu, cari uang itu susah, maka mulai sekarang, ubahlah menjadi, uang selalu datang dengan mudah, aku selalu punya cukup, aku terbuka menerima aliran rezeki baru. Kata-kata yang kamu ucapkan berulang-ulang akan menjadi program baru dalam pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga, gunakan teknik seolah-olah. Bersikaplah seolah-olah kamu sudah kaya. Ini bukan berarti boros atau menghamburkan uang, tetapi mulai berpikir dan bertindak dengan mentalitas kelimpahan. Orang kaya berpikir tentang investasi, bukan sekadar bertahan hidup. Orang kaya tidak takut memberi, karena mereka percaya rezeki akan kembali. Orang kaya merasa tenang dengan uang, karena mereka tahu uang hanyalah energi yang selalu bergerak. Ketika kamu mulai bertindak dengan mentalitas ini, realita akan mulai mengikutinya. Ingat, realitas saat ini seperti apa itu tidak penting, tapi bagaimana rasa yang ada di dalam diri kamulah yang akan menentukan pada akhirnya. Bab 5. Hukum kuantum menunggu kesiapanmu. Semesta tidak akan memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan frekuensi yang kamu pancarkan. Bayangkan seorang petani yang ingin panen padi, tetapi ia tidak pernah menanam benihnya. Ia hanya menunggu, berharap, dan bertanya-tanya, kenapa ladangnya tetap kosong. Begitu juga dengan keberlimpahan. Jika kamu tidak menanam benih vibrasi kelimpahan di dalam dirimu, maka realita tidak akan pernah berubah. Yang pertama, keberlimpahan. Itu bukan tentang uang, tetapi tentang energi yang mengalir. Uang hanyalah salah satu bentuk keberlimpahan, tapi keberlimpahan sejati adalah energi yang terus bergerak, mengalir, dan berkembang dalam berbagai bentuk. Orang yang benar-benar kaya tidak hanya kaya dalam uang, tetapi juga kaya dalam relasi, peluang, kesehatan, dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang hanya fokus pada uang tetapi tetap dalam vibrasi ketakutan akan terus merasa kurang, berapapun jumlah uang yang dimilikinya. 2. Saat kamu siap, keberlimpahan akan datang sendiri. Kamu tidak perlu memaksa realita untuk berubah. Cukup ubah getaran batinmu, dan realita akan otomatis mengikuti. Jika kamu benar-benar siap, semesta akan membukakan pintu yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi, apakah kamu sudah siap membuka frekuensi keberlimpahan dalam hidupmu? Sahabat vibrasi kaya, segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, termasuk keberlimpahan yang kamu inginkan. Saat kamu benar-benar merasa kaya, tenang, dan cukup di dalam dirimu, frekuensi itu akan terpancar ke medan kuantum dan menarik realita yang selaras. Bukan nanti, tapi sekarang. Jangan menunggu bukti untuk percaya. Percaya dulu, rasakan dulu, maka bukti itu akan datang. Keajaiban terjadi bukan karena keberuntungan, tetapi karena getaran batin yang selaras dengan hukum alam. Jadi, mulai sekarang, sadari kekuatan yang ada dalam dirimu. Ubah vibrasimu, dan lihat bagaimana semesta mulai bekerja untukmu. Karena saat kamu merasa berlimpah, realita tidak punya pilihan selain mengikutinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan ilmu-ilmu powerful lainnya. Salam vibrasi kaya.